Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta didik baru di SMA Negeri 5 Tuban. Kali ini saya akan menerangkan tutorial bagaimana cara mengisi form daftar ulang. Kita langsung saja menuju ke alamat yang sudah dikasih. Sebelum itu dipersiapkan dulu data-data berupa KK, akte, ijazah SD, SKL, dan kartu-kartu jaminan sosial lain jika punya seperti KIP, PKH, KKS, dan yang lain-lainnya. Ya, langsung saja. Sebelumnya kita langsung menuju link yang telah kita dapat dari grup. Di dalam form daftar ulang ini kalian harus mengisi semua data yang ada bintang berwarna merah. Ini artinya kalian harus wajib mengisi data-data tersebut. Ini dimulai dari email, nama lengkap, NISN, jenis kelamin, tempat lahir, dan lain-lain. Kemudian untuk email address nanti diisi email yang aktif. Saya sarankan email yang dipakai adalah email yang ada di HP kalian. Jadi nanti ketika kita mendapat notifikasi ketika sudah mengisi, kita enak melihatnya karena sudah ada di HP. Ya, langsung saja kita coba. Kita isikan emailnya. Pastikan emailnya valid dan aktif karena nanti akan dikirimkan lewat email berkas kalian yang sudah terisi. Ya, nama lengkap misalkan saja ini pakai huruf kapital, kemudian NISN diisi 10 digit. Ini bisa dilihat di SKL atau ijazah SD. Kemudian jenis kelamin diisi laki-laki atau perempuan, dipilih laki-laki. Kemudian tempat lahir, kalau di Tuban ya diisi Tuban dengan huruf kapital. Kemudian tanggal lahir. Untuk mencari tahun diklik ya bagian atas, misalkan tahun 2005, 29 Juni. Kemudian diklik setel. Kemudian untuk nick kita bisa melihat pada KK. Ini biasanya 16 digit. Kemudian agama dipilih. Nomor registrasi akta lahir ini diisi, kamu melihat data pada aktamu. Biasanya untuk akta yang baru itu terletak di atas. Kemudian untuk akta lama itu biasanya ada tulisannya di bawah surat keterangan lahir nomor sekian. Itu yang dibuat patokan untuk nomor akta. Diisi sesuai yang ada di akte. Kemudian alamat lengkap ini misalkan ada jalan, gang, dusun, RT RW harus lengkap. Misalkan saja ini. Desanya apa? Misalkan Bejagung. Kecamatannya apa? Semanding. Kemudian kabupatennya Tuban. Ini juga anak keberapa, misalkan anak ke-1 dari 2 bersaudara, ini diisi 2. Kalau misalkan tidak punya saudara ya diisi 0. Kemudian untuk penerima tadi kartu KPS PKH ini bagi yang punya.
Bagi yang punya diklik iya, bagi yang tidak diklik tidak. Untuk yang punya misalkan diklik iya, maka ini harus diisi nomornya. Misalkan KIP, saya punya KIP, nomornya berapa itu diisikan salah satu saja. Kalau KIP, PKH, KPS ya. Kemudian nomor HP ini sesuai dengan nomor HP kamu yang ada di grup ya. Kemudian tinggi badan misalkan 170, beratnya 50. Kemudian prestasi ini diisi jika ada, misalkan saja prestasi saya ini Pak, juara matematika bisa, atau juara olahraga lainnya. Kalau misalkan tidak punya prestasi, diisi saja tidak ada. Kemudian riwayat kesehatan, nah ini riwayat kesehatan, misalkan punya sakit yang pernah diderita, yaitu sakit yang sangat berat, misalkan saja tipes atau demam berdarah atau penyakit lainnya yang kiranya sangat berat. Kalau misalkan ada alergi, ya misalkan ada alergi cuaca, ada alergi makanan, bisa dituliskan. Kalau tidak ada, diklik saja tidak ada. Kemudian diklik next. Kalau sudah terisi semua, maka akan muncul lagi pertanyaan selanjutnya. Ini diisi nama ayah kandung, misalkan saja ayah kandungnya ini pakai huruf kapital. Nicknya ini dilihat pada kakak juga 16 digit. Kemudian pendidikan ayah, misalkan saja lulusan SMK, bisa tulis. Pekerjaan ayah ini misalkan saja wira swasta, itu harus ditulis jelas. Kalau wira swastanya pedagang. Kalau wira swastanya nanti buruh tani, ya ditulis buruh tani atau petani. Kalau misalkan mohon maaf apabila ayahnya sudah meninggal, maka ditulis juga meninggal dunia. Misalkan ini pekerjaannya swasta, pedagang. Untuk penghasilan ayah misalkan antara 2 juta sampai 3 juta. Kemudian nomor HP, diisi nomor HP ayah. Kemudian setelah selesai, klik next. Lanjut ke nama ibu kandung, diklik nama ibu kandungnya, misalkan ini pakai huruf kapital. Ya, nicknya juga sama, kita lihat di data kakak 16 digit. Kemudian untuk pendidikan ibu, misalkan ibunya lulusan S1, bisa diklik. Nah ini juga sama, pekerjaan misalkan pekerjaannya ibu rumah tangga, ya tulis ibu rumah tangga nanti. Ya nanti kalau ditulis ibu rumah tangga, maka di kolom penghasilan ditulis tidak berpenghasilan. Nah seperti itu. Seperti yang tadi juga, misalkan mohon maaf ibunya sudah meninggal, ya ditulis meninggal dunia. Kemudian penghasilannya nanti ya ditulis tidak berpenghasilan. Ya seperti itu. Ini nomor HP ibu, ditulis juga. Kalau misalkan sama dengan ayahnya, ya ditulis nomor HP ayahnya saja, tidak apa-apa. Ya ini kemudian diklik next. Muncul pertanyaan selanjutnya. Ini hanyalah rencana penjurusan kalian, diisi sesuai minat dan bakat yang ada pada diri kalian, atau kalian nanti mau milih jurusan apa. Di SMA 5 nanti ada 2 jurusan, yaitu MIPA dan IPS. Misalkan saja saya mau masuk MIPA, diklik MIPA, tapi ini hanya rencana ya, nanti ada tes selanjutnya untuk memilih jurusan. Kemudian untuk nilai rata-rata, misalkan di rapot kamu semester 1 sampai 6 matematika saya mendapat nilai 85 rata-ratanya, ya diklik yang ini
80 sampai 90. Kemudian untuk IPA-nya misalkan nilai saya rentannya 75, maka diklik ini nilai IPA antara 70-80. Jadi ini diisi hanya dua, jadi nilai matematika dan nilai IPA. Kemudian cita-cita, ya di sini cita-cita harus diisi juga. Karena apa? Nanti agar cita-cita kalian nanti bisa terwujud dan lebih fokus lagi. Misalkan cita-cita saya menjadi pengusaha, nah ini ditulis saja bisa. Nah, kemudian ini setelah selesai tadi mengisi, maka kalian membaca. Dengan ini menyatakan bahwa data yang diinput dalam form ini sesuai dengan data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, ini dicentang, kemudian setelah selesai di submit. Setelah nanti terkirim, maka akan ada tulisan your response has been record, dan selanjutnya nanti kalian menuju email yang sudah kalian isi tadi ya. Setelah mengisi tadi, periksa email kalian yang telah kalian isikan tadi di form daftar ulang. Nah, saya sarankan pakai email yang ada di HP biar cara ngeceknya gampang. Jadi periksa lagi, nanti akan dapat pesan seperti ini di email kalian. Nah, nanti ada tulisannya unduh dokumen ini, kemudian di print pada kertas A4, ditempel materai 6000, kemudian ditandatangani orang tua dan siswa. Nah, filenya seperti ini. Setelah yang kalian isi tadi, maka akan muncul form seperti ini. Nah, nama lengkap Joni Iskandar seperti yang kita isikan tadi. Nah, setelah semua terisi, nanti kalian tempel materai pada kotak yang telah disediakan ya, di tengah-tengah nanti ditandatangani orang tua atau wali, kemudian sama peserta didik. Jadi nanti materinya di tengah, ditandatangani keduanya, kena materai. Nah, nanti formulir ini di print pada kertas A4, kemudian diserahkan ke sekolah dan tunggu info kapan penyerahannya. Nanti akan diinfokan di grup untuk kapan dan tanggal berapa. Nanti berkas ini kalian bawa, kalian kumpulkan. Kemudian untuk tanggalnya nanti diisikan sesuai dengan saat kalian menandatangani surat pernyataan ini. Udah, itu saja. Demikian tutorial dari kami. Sekian, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.